Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawamala wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali rasanya di sore hari ini saya bisa menyapa Anda kembali pemirsa dan juga pendengar, tentunya dalam program acara kesayangan kita live interaktif Bekal Muslim bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu tentunya. Kita akan bersama-sama menarik faedah, mengambil faedah, dan juga bersama-sama mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa dan juga pendengar. Nah, alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Atau kayaknya capek Ustaz? Enggak Ustaz. Alhamdulillah, capek itu adalah bagian dari kehidupan kita. Masya Allah. Tapi capek itu nikmat enggak Ustaz menurut antum Ustaz? Itu adalah nikmat, karena tanpa capek kita tidak bisa menikmati tidur. Tidak bisa menikmati mandi, tidak bisa menikmati ngopi gitu. Enaknya minum air mineral itu tatkala kita capek, merasa haus, itu terasa segar sekali. Ini simple ya, tapi kok jawaban Ustadz itu ada aja yang bikin oh iya juga ya gitu Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, karena antum nanyanya juga ada aja gitu. Tapi Ustadz, insya Allah sore hari ini pemirsa siap bertanya Ustadz ya, banyak insya Allah yang akan bertanya. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV di mana-mana Anda berada, tentunya saya menyapa seluruh pendengar yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dan kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya, kita akan mendengarkan untaian nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam silih berganti. Tiada pernah berhenti kecuali nanti pada saatnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan untuk bangkitnya hari kiamat. Pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang, sehingga hari terus berputar menjadi minggu, minggu 1 pekan menjadi 1 bulan, 1 bulan menjadi tahun. Semua itu adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain itu menjadi tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu menjadi bukti bahwa umur Anda akan terus berkurang. Kalau boleh saya ilustrasikan, ketika Anda sedang berkendara dengan mengisi bahan bakar ya, tangki bahan bakar kendaraan Anda. Ya, memang Anda punya satu target yang akan Anda tuju dari, misalnya dari kota Anda berada, tempat Anda tinggal. Misalnya saya ilustrasikan, saya yang dari kota Jember. Ketika saya mengendarai satu kendaraan, dan ketika sebelum berangkat saya isi dengan bahan bakar yang penuh, full tank. Maka seiring dengan jarak yang telah saya tempuh, saya harus sadar bahwa bahan bakar saya terus menyusut dan berkurang, bukan malah bertambah. Saya tidak menjadi girang gara-gara
bahan bakar saya berkurang, namun yang saya lakukan, saya selalu waspada. Semakin jauh jarak tempuh yang saya capai, maka saya semakin sadar persediaan bahan bakar saya menipis. Hingga pada saatnya nanti saya harus berhenti untuk apa? Untuk isi ulang bahan bakar. Agar apa? Agar saya tidak terhenti di tengah jalan. Itu kendaraan yang bisa diisi ulang. Namun coba Anda pikirkan, umur Anda, apakah Anda bisa mencas ulang, mengisi ulang umur Anda? Tidak. Setiap jiwa yang telah datang di masanya untuk pasrah dan menyerah kepada Allah SWT, ketika ajal telah menyapa, maka tidak ada kesempatan untuk meminta tangguh. Meminta disegerakan pun tidak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Tetapi sebagaimana Allah tegaskan, fa idza ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza ja'al ajaluhum, kalau mereka telah tiba saatnya ajal mereka, tidak bisa fala yastaqdimuna sa'atan. Mereka tidak bisa menyegerakan walau hanya sesaat, menundanya walau hanya sesaat. Semua itu sesuai dengan ketentuan ilahi. Mungkin menit-menit ini, hari ini Anda akan sibuk berbagai persiapan yang Anda lakukan untuk apa? Untuk merayakan malam tahun baru dengan asumsi Anda bertambah umur. Anda berkesempatan untuk hidup lebih panjang. Ini adalah satu kesalahan besar. Pertambahan umur, pertambahan hari, bahkan detik pun sejatinya itu adalah pengurangan dari apa? Dari umur, jatah umur yang Anda miliki. Bagaikan ketika Anda telah mencapai satu jarak tertentu dari perjalanan dengan berkendaraan. Hanya orang bodoh yang mengira bahwa stok bensinnya terus bertambah. Setiap ratusan kilo yang dia capai itu menandakan umur dia bertambah, sehingga dia harus rayakan. Yang akan dilakukan oleh semua orang yang berakal sehat akan mengatakan bahwa setiap kilo yang dia capai itu mengurangi stok bahan bakar yang dimiliki. Hingga pada saatnya nanti bahan bakar itu akan habis. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, bukanlah orang yang cerdas itu orang yang bisa berpesta pora, bergembira. Tetapi orang yang cerdas laman al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa sadar kematian itu pasti datang. Kematian tidak bisa ditunda atau diajukan. Sehingga apa yang dilakukan? Dana nafsah, dia menundukkan hawa nafsunya agar hawa nafsunya tunduk di bawah aturan syariat Rabbnya. Dan kemudian dia mempersiapkan diri. Bukan berpesta pora, bukan jejingkrakan, bukan lupa daratan dengan mengatakan bersenang-senang sesaat, tidak. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri di setiap menit, setiap detiknya untuk menyongsong ajal yang akan menjemputnya kapan saja dia tidak tahu. Di mana akan datang juga tidak tahu. Sehingga orang yang beriman akan senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi ajal yang itu merupakan rahasia Tuhan. Tidak ada yang bisa menebaknya kapan akan datang. Akhwatul iman, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Budaya, ya, saya katakan budaya. Masyarakat telah memiliki budaya perayaan di tahun baru, baik tahun baru Hijriyah ataupun Masehi. Namun itu adalah kalau direnungkan, apa yang dirayakan? Kalau tahun lalu yang telah berlalu Anda rayakan, apakah Anda memastikan Anda sukses pada tahun yang lalu? Kalau Anda merayakan setahun yang akan datang, apakah Anda punya jaminan bahwa Anda akan hidup setahun yang akan datang? Tidakkah kita sadar bahwa setahun yang lalu telah begitu banyak dosa, maksiat yang telah tercatat dalam lembaran amal kita? Orang yang beriman, setiap umur yang dia lalui akan mengantarkannya kepada muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian senantiasa bermuhasabah sebelum tiba saatnya kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yawma amalun bila hisab. Karena hari ini adalah kesempatan kita terus beramal
tanpa dihisab, sedangkan besok ketika saatnya telah tiba, yang tersisa hanya hisabun bila amal. Kita akan betul-betul hanya dihisab, dimintai pertanggungjawaban tanpa ada kesempatan untuk beramal. Jangan sampai yang terjadi kelak hanya penyesalan. Qala rabbirji'un, wa ya Rabb, kembalikan aku kepada kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku berkesempatan untuk beramal saleh pada sisa waktu yang Engkau berikan, pada tangga waktu yang Engkau berikan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesekali tidak mungkin itu terjadi. Itu hanya andai-andai, itu hanya omong kosong, mimpi belaka. Nah, mimpi di siang bolong dari orang-orang yang telah sadar di hadapannya hanya ada siksa bila timbangan dosanya lebih besar, ataupun surga bila timbangan amalnya lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas nasihatnya. Ini merupakan perumpamaan yang masuk akal banget Ustaz ya. Ketika bahan bakar tadi, ketika kita mau menuju ke suatu tempat, Masya Allah, itu berarti bahan bakar itu umur kita Ustaz ya. Betul. Itulah umur kita. Yang tidak ada kesempatan untuk direfill ya. Barakallahu. Iya. Kalau bensin masih bisa direfill, betul banget. Masya Allah, semoga ini menjadi nasihat bagi kita menjelang tahun baru juga. Insya Allah sudah ada nasihat dari Ustadz Arifin tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekarang saatnya saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri di sore hari ini dengan menghubungi kami di 0331 544 6087, atau Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp di 081706087. Penelpon pertama sudah terhubung, ada Bapak Asrul di Maluku. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Ya, sudah 4 tahun, 3 tahun Anda menyimpan pertanyaan ini. Baik. Baru Masya bisa tersambung ke Fatwa TV. Baik. Ini Ustaz, Ya. Ana rumah Ana dapat sita, Bang. Mm-mm. Kemudian dia menawari lah. Halo. Halo Bapak. Halo. Terputus ya. Halo Terputus. Bapak Asrul. Maaf Bapak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Fungsinya bagaimana? Ya, maaf. Ya. Tolong diulang Bapak. Tadi terputus. Ya, bisa tolong diulang Bapak? Iya, rumah saya dapat Disita. sita, Bang. Ya. Ya, disita. Kemudian Bang menawari uang lagi supaya lanjut, tapi Ana menolak. Ana bilang ambil aja rumahnya. Ana nggak mau lagi terlibat dengan uang begitu karena dosanya besar. Apa ini sudah benar yang Ana ambil, ataukah Ana harus mengambil uang lagi supaya rumahnya? Baik. Ya, baik. Ya, sudah tertangkap pesannya Bapak. Ya, terima Walaupun kasih, Bapak. terputus ya. Ya. Baik, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Asrul di Maluku ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, saya menyarankan kepada Pak Asrul untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan menyesal atas perbuatannya, yaitu melakukan transaksi hutang piutang secara riba di lembaga keuangan ribawi. Yang kedua, ketika kita sudah bertobat, maka kita harus bertekad untuk tidak mengulang. Berusaha berjuang sekuat tenaga untuk tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Yang ketiga, apa yang Bapak Asrul putuskan untuk kemudian lebih memilih rumahnya disita untuk dilelang oleh lembaga keuangan, itu lebih baik dibanding kemudian malah mengambil tambahan hutang, ya, yang itu semakin memperberat hutang Pak Asrul dan memperpanjang mata rantai dosa hutang di lembaga ribawi. Maka akan lebih baik kalau memang Bapak tidak bisa melunasi, akan lebih baik rumah itu memang disita untuk dilelang, dan kalau memang nanti ada sisa dari hasil lelang, maka alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, relakan saja sebagai upaya, sebagai bentuk konkret kita mengakhiri perjalanan dosa bersama lembaga ribawi. Dan saran saya terakhir, bahwa sudah sepatutnya momentum ini menjadi pelajaran penting bagi Bapak Asrul dan
kita semua pemirsa dan penyimak dimanapun berada. Agar kita itu hidup sehat, bukan hanya fisik yang sehat, tetapi secara finansial pun kita harus sehat. Jangan sampai kita terjebak dalam budaya besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kita terjebak pada budaya hidup konsumtif yang mudah-mudah belanja dengan modal hutang, padahal kita belum memiliki kepastian bahwa kita mampu membayarnya. Apalagi kalau ternyata itu adalah melalui hutang ribawi. Hendaknya kita melatih, membiasakan diri kita, keluarga kita untuk memiliki perencanaan keuangan bahwa pada 2 tahun lagi saya butuh kendaraan baru, pada 3 tahun lagi saya ingin bangun rumah. Maka kita mulai menghitung berapa kebutuhan yang dibutuhkan, berapa modal yang harus kita miliki untuk bisa bangun rumah. Maka sejak kita memiliki rencana dan memutuskan rencana itu, kita mulai menabung, menyisihkan uang, agar apa? Agar pada target yang kita tetapkan, kita memiliki sejumlah dana yang cukup untuk membangun rumah. Perencanaan itu seringkali luput dari kehidupan kita. Kita seringkali ketika kepikiran sesuatu hari ini, maka maksimal besok sudah direalisasikan, maksimal 1 pekan sudah terlaksana. Ini adalah budaya yang tidak sehat. Semua itu harus ada rencana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pelajaran penting dalam menghidupkan atau menumbuhkan kesehatan finansial dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak terjebak pada budaya israf, berlebihan, ya, besar pasak daripada tiang. Walam yakturu, namun juga tidak terjebak dalam budaya kikir, pelit, mampu membiayai namun tidak melakukannya, mampu memenuhi secara finansial namun juga tidak melakukan. Ini adalah satu kikir yang tidak terpuji, ya. Wa kana baina dzalika qawama. Namun orang yang beriman itu moderat, ya, tengah-tengah, tidak boros namun juga tidak kikir. Tetapi apa? Proporsional, terukur, terencana, sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang banyak sekali terjadi dalam aspek atau dalam sektor finansial. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Asrul yang ada di Maluku. Penelpon selanjutnya sudah terhubung, ada Ibu Isa di Pekalongan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu. Ustaz mau tanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya kan umpamanya punya uang 300 juta. Ya. Ya, mau dipinjam sama orang untuk beli padi. Dan nanti kalau sudah 4 bulan uangnya dikembaliin sama kasih uang 30 juta katanya untuk beli jajan. Itu apa haram apa enggak Ustaz? Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Isa di Pekalongan, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Isa, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau perjanjiannya adalah utang piutang, maka itu sudah bisa dipastikan itu haram dan karena itu riba. Mengutangi 300 juta dan nanti kembali 330 alias ada 10%. Dan ini adalah riba karena akadnya utang piutang. Namun kalau akadnya itu adalah kerjasama untuk dagang, sehingga ketika ada tengkulak atau pedagang beras, pedagang gabah, butuh modal untuk belanja hasil panen dari masyarakat untuk kemudian nanti dijual, distorkan kepada pengepul ataupun tengkulak lain yang lebih besar, dan kemudian nanti ada laporan keuangan, berapa yang digunakan, operasionalnya berapa, dan seterusnya. Ada transparansi pengelolaan keuangannya, kemudian nanti ada profit, ada keuntungan, dibagi berapa persen antara pemodal dengan pengelola. Maka itu insya Allah halal. Itu skemanya adalah skema mudharabah. Tetapi bila yang ada 300 juta pokoknya nanti kembali 330 tanpa ada laporan pertanggungjawaban, tanpa ada transparansi penggunaan dana,
maka ini sudah dipastikan itu riba dan haram. Karena itu saya sarankan agar Ibu Isa tidak menyerahkan dananya itu kepada orang tersebut, karena skema yang dia tawarkan adalah skema ribawi hutang piutang yang berbunga, dan itu sekali lagi haram hukumnya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum telah menjawab pertanyaan dari Ibu Isa di Pekalongan. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Isa dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087 atau di line biasa atau di telepon biasa di 0331 544 6087. Masih banyak waktu pemirsa, kami masih menunggu. Baik, kita kembali ke website Ustadz. Baik. Pertanyaan dari Abu Aslam di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kru Fatwa TV. Amin. Apakah boleh kita membeli makan di resto milik non-muslim yang di resto tersebut tidak menjual makanan yang haram seperti khamar dan babi? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Abu Aslam ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum asal jual beli itu halal. Apalagi tadi Anda sudah menyampaikan bahwa di restoran tersebut tidak disajikan produk-produk yang haram, baik itu khamar, babi dan yang sejenis. Dahulu Nabi SAW ada banyak momentum ya. Kadang beliau diundang jamuan orang Yahudi dan beliau menerima jamuan tersebut, menerima undangan makan tersebut dan beliau memakan. Beliau SAW kadang juga membeli bahan makanan berupa gandum dari orang Yahudi. Bahkan di akhir hayat beliau SAW, beliau berhutang kepada orang Yahudi, beli gandum dengan pembayaran terhutang dari seorang Yahudi. Dan kemudian beliau menggadaikan perisai perangnya kepada orang Yahudi tersebut. Nabi SAW juga bekerja sama dengan orang Yahudi, menyerahkan ladang negeri Khaybar yang telah dikuasai oleh kaum muslimin untuk dikelola oleh orang Yahudi dengan skema kerjasama bagi hasil. Nah, beberapa kejadian ini menunjukkan bahwa hukum asal berinteraksi dengan non-muslim, Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya, hukum asalnya halal. Selama interaksi itu dilakukan secara islamis, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, dan objek kerjasamanya, objek transaksinya, jual beli atau kerjasamanya itu adalah halal pula. Nah, kalau tadi penanya Abu Aslam sudah memastikan bahwa restoran tersebut menyajikan makanan-makanan yang halal, maka hukum asalnya halal. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abu Aslam dan menjadi faedah bagi kita semua. Sudah terhubung penelpon selanjutnya, ada Ibu Nuriyati di Padang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ibu dengan pertanyaannya, Bu. Ya, Ana izin bertanya ya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Ustaz, Ana ingin dua pertanyaan. Yang pertama boleh ya Ustaz ya? Silakan Ibu. Yang pertama ini terkait dengan orang tua yang seorang tua, dia umurnya udah 80-an Ustaz. Ya. Beliau kalau dari segi ibadah kayak seperti sholat, seperti puasa atau segala macam yang lain terkait dengan ibadah agak nggak tahu lagi. Waktu ditanyain sholat, diingatkan sholat, dia sholat subuh terus gitu kan. Yeah. Terus kalau seandainya dikaitkan dengan materi, misalnya ada uang atau harta atau emas segala macamnya, itu masih terang gitu Ustaz. Yeah. Jadi anak beliau ini kan anak gurunya gitu Ustaz. Jadi anak beliau agak bingung ini apa masalahnya kalau dari segi materi, dari segi harta segala macamnya kok masih kuat ingatannya. Saya hilang ini, saya nggak ketemu gitu Ustaz. Kalau masalah ibadah tuh nggak tahu banget gitu. Itu yang pertama, bagaimana cara menasihati beliau. Yang kedua Ustaz, boleh Ustaz ya? Yang kedua terkait dengan
tanaman-tanaman yang ada di atas kuburan, Ustadz. Ya. Ada yang mengatakan tanaman itu ada manfaatnya bagi mayit yang ada di dalam, bisa jadi untuk kesejukan atau Ya. segala macamnya. Apa benar itu ya, Ustadz? Ya? Baik. Cukup Ibu ya. Betul, Ustadz. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Nuryati ya Ya. di Padang. Padang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Nuryati, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan atas hambanya berbagai macam ibadah, sholat, puasa, haji, berzakat dan lainnya itu bila hambanya itu dalam kondisi sempurna, alias dalam kondisi mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan juga mampu secara mental. Makanya salah satu syarat seseorang itu dikatakan berkewajiban secara syarat adalah memiliki kesiapan mental, kecakapan mental, alias berakal sehat. Bukan berarti tidak harus gila ya. Orang yang mengalami gangguan mental atau memang mentalnya atau akal pikiran itu belum sempurna karena masih kanak-kanak, belum berkewajiban. Sebaliknya pun demikian, ketika orang itu telah mencapai satu titik umur di mana kesehatan mentalnya itu sudah mulai menurun, kembali seperti kanak-kanak lagi, tidak lagi dewasa pikirannya, kemampuan nalarnya itu sudah melemah, tidak harus mengalami sakit dalam arti gila, tidak harus seperti itu, atau yang disebut dengan pikun ya. Maka secara aturan syariat dia tidak lagi berkewajiban untuk salat, tidak lagi berkewajiban untuk puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan rufi'a al-qalamu an thalathatin, pena pencatat amal itu diangkat dari 3 golongan orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia terjaga. Sehingga orang yang tertidur itu tidak berdosa atas apapun yang dia kerjakan selama tidurnya. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, berakal sehat. Dan sampai dia berakal balik. Yang ketiga, anil majnuni hatta yaqil, dari orang yang gila sampai dia berakal sehat. Nabi SAW pada hadis ini menyebutkan 2 kondisi yang menjadikan seorang itu tidak berkewajiban menjalankan syariat, tidak berdosa atas apa yang dia kerjakan, yaitu ketika orang tersebut mengalami atau berada dalam kondisi nalar sehatnya, akal pikirannya tidak sempurna karena gangguan, yaitu menjadi gila, atau karena tidak sempurna karena memang belum waktunya untuk sempurna, itu masih kanak-kanak. Yang itu artinya bahwa dalam kondisi di lanjut umur, ketika orang itu telah mengalami penyusutan fisik, penyusutan mental, akal pikiran, sehingga dia sudah lagi lemah secara fisiknya, tidak lagi mampu berpuasa, tidak lagi mampu berhaji, tidak lagi bisa sholat. Kenapa? Karena memang fisiknya tidak lagi mampu, mentalnya tidak lagi mampu. Maka orang semacam ini, kalau tidak lagi mampu berpuasa, maka tidak lagi berkewajiban untuk berpuasa. Walaupun dalam hal ibadah puasa ada gantinya, yaitu dengan memberi makan. Dalam ibadah haji, kalau dia tidak mampu secara fisik, mampu secara finansial, dia boleh membayar orang untuk menghajikan sebagai penggantinya. Namun dalam hal sholat, tidak ada pengganti sholat. Ketika orang tidak lagi mampu sholat karena kelemahan mental ya, Allah SWT berfirman, wa man nu'ammirnu nunakisu fil khalq, siapapun yang kami panjangkan umurnya akan kami susutkan wujud fisiknya, ciptaannya. Matanya sudah tidak lagi tajam, ingatannya sudah tidak lagi seperti dulu berkurang, pendengarannya berkurang, dan bahkan bisa jadi kesehatan mentalnya pun juga sudah disusut. Dalam kondisi macam ini dia tidak lagi berkewajibannya untuk menunaikan sholat. Walaupun dalam urusan lain masih ingatannya tajam, dalam urusan duit ya tidak apa-apa. Berarti itu pertanda bahwa nalar sehatnya, susutnya itu tidak semua. Dia hanya susut dalam sekian persen, yang menjadikan tidak lagi pada level mukallaf, tapi sudah keluar dari level mukallaf sehingga tidak lagi berkewajiban untuk sholat.
Dan yang kedua tadi tentang Tanaman di atas kuburan. tanaman di Ustaz. atas kuburan. Iya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui beberapa fase. Fase manusia di dalam rahim, kemudian fase manusia berada di alam dunia, dan selanjutnya manusia berada di alam barzakh, selanjutnya nanti ada di alam mahsyar, dan selanjutnya ada di darul jaza, ya, di mana tempat kita dibalas atas setiap amal dan perbuatan kita di surga atau neraka. Tentu di setiap fase ini kita tidak bisa memahaminya, memperlakukan manusia di fase itu dengan cara yang sama. Ketika kita ingin menafkahi anak kita yang masih ada dalam kandungan ibunya, kita tidak bisa mendatangkan sate, mendatangkan gulai, kita suapkan. Tidak. Yang kita nafkahi siapa? Ibunya. Karena dari ibunya dia akan mengisap saripati makanan. Ketika kita ingin memberi manfaat kepada orang yang ada di alam barzakh, bukan dengan cara dibelikan payung, dipasangkan AC, ya, ditanami tumbuhan, dibangunkan gedung, kuburan, tidak. Karena itu semuanya bermanfaat di alam dunia, sedangkan di alam akhirat, di alam barzakh, kondisinya telah berbeda. Kondisinya telah berbeda sehingga jangan sampai nanti ada yang orang berimprovisasi bahwa di alam kuburnya dipasangi AC. Agar apa? Agar orang yang mati tersebut kemudian tidak merasakan panas, tidak gerah. Tidak demikian. Kondisinya telah berbeda. Maka adanya pohon di atas atau payung yang memayungi bangunan yang di atasnya itu tidak akan menjadikan manusia yang ada dalam barzakh merasa teduh atau tidak kepanasan karena siksa kubur. Tidak. Itu adalah dunia lain yang tidak bisa diukur dengan cara-cara kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa para sahabat yang hidup, para nabi yang hidup di negeri Arab yang gersang, tidak ada pohonan, mereka kepanasan, silau kena terik matahari, dan ketika kehujanan mereka kedinginan. Tidak seperti itu caranya. Karena alam barzakh itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa manusia itu di dalam kuburnya nanti akan mendapatkan ujian. Innakum tuftanuna fi kuburikum. Jadi kalian di alam kubur itu akan diuji. Di dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan bahwa penghuni kubur itu, kalau dia adalah orang beriman, maka akan yumaddu lahu fi qabrihi alamat di basarih, yufsahu lahu fi qabri alamat di basarih. Akan dilapangkan di alam kuburnya sejauh mata dia memandang. Dan juga akan datang kepadanya apa? Amalannya dalam wujud manusia yang akan menemaninya. Sehingga dia tidak merasa kesunyian. Dia tidak merasa ketakutan. Dan juga akan dibukakan untuknya pintu ke surga. Dia akan merasakan aroma dan mencium aroma dan juga mencium sejuknya surga. Sebaliknya orang yang kafir atau munafik, kuburnya akan disempitkan hatta takhtalif adla'uh, sampai tulang rusuknya itu saling bersilangan. Dan amalannya akan diwujudkan, dirubah wujud menjadi manusia yang menemaninya dalam wujud manusia yang buruk rupa, memancarkan aroma yang sangat busuk. Dan dibukakan untuknya pintu ke neraka sehingga dia merasakan panasnya neraka dan juga bau busuknya neraka. Belum lagi di alam kubur, orang yang kafir, orang yang munafik akan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, akan dipukul dengan palu godam di kepalanya hingga bercerai-berai kepalanya, hancur berantakan, dia menjerit kesakitan. Tapi semua itu tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa oleh orang yang hidup, karena itu hanya ada di alam kubur. Andai manusia dikubur dalam jarak ketinggian yang sama, berada dalam ruangan misalnya 1 meter ke bawah tanah, menjerit dengan suara keras, maka masih akan terdengar suara itu. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang munafik atau orang kafir ketika disiksa di kuburnya, dia akan menjerit dengan suara yang keras, yasma'uhu kullu syai', yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Binatang bisa mendengarnya, tapi manusia tidak.
Dan masih banyak dalil lagi yang menunjukkan bahwa kehidupan alam barzakh, alam kubur tidak sama dengan kehidupan dunia. Sehingga teriknya matahari, dinginnya musim hujan, orang-orang yang hidup di negeri yang penuh dengan salju, mereka tidak merasakan kedinginan di alam barzakhnya. Orang yang tinggal di negeri yang terik matahari panas seperti di negeri Arab, orang di alam barzakh tidak merasakan panasnya terik matahari, gerah, kehausan, tidak. Ini adalah budaya-budaya, pemahaman-pemahaman yang diwarisi dari apa? Dari ajaran-ajaran agama lain. Yang mereka ketika ada kerabatnya meninggal dunia, disuguhkan sesajian, disiapkan air minum, teko atau kendi air minum untuk apa? Barangkali kehausan dia bisa meneguk air dari kendi tersebut. Dan ini ajaran-ajaran yang diajar oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan memahami semua kejadian, semua hal itu berdasarkan Al-Quran hadis. Sedangkan dalam Al-Quran hadis tidak ada contoh bahwa penghuni kubur itu akan menjadi teduh dengan pohon yang ditanam di atasnya, bangunan yang dibangun di atasnya. Justru Nabi SAW melarang kita untuk membangun bangunan di atas kuburan. Kenapa? Karena itu tidak ada gunanya. Dan juga bahkan akan menjadi awal mula terjadinya kultus terhadap penghuni kuburan. Padahal penghuni kuburan sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Namun betapa banyak orang yang kuburnya dibangun di atasnya bangunan yang apalagi yang besar, mewah, megah, akhirnya menjadi pusat pemujaan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam. Hai Ustaz, syukron saja jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nuriyati yang ada di Padang. Selanjutnya kita tersambung Ibu Haryati di Jambi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu Haryati. Ini tentang sholat Ustaz. Ya. Kemarin kan ada kumpulan, ada pengajian gitu. Ya. Bu RT-nya itu berkata, katanya kalau perempuan itu kalau sholat rambutnya harus diurai, tidak boleh diikat atau dijepit. Ya. Itu gimana Ustaz? Baik. Cukup Ibu ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, Ibu. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Haryati. Haryati ya di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Haryati, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inni nuhitu an aqra'a wa ana raki'u sajid." Aku itu dilarang untuk membaca Al-Quran di saat aku ruku ataupun sujud. Wa an akufa thawban aw sya'ran. Dan aku juga dilarang ketika sholat untuk melingkis baju ataupun menggelung rambut. Ya, yang dimaksud dari akufa sya'ran, menahan rambut di sini adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa jijik, merasa risih kalau rambutnya itu terkena lantai. Apalagi dalam konteks kehidupan zaman dahulu, masjid Nabi SAW atau para sahabat itu sholat langsung di tanah, tidak di marmer atau di keramik seperti masjid-masjid hari ini ya. Para sahabat dulu itu sholat langsung ke tanah, sujud langsung meletakkan dahinya ke tanah. Nah, sebagian orang karena merasa risih, kotor, tidak ingin rambutnya terkena tanah, sehingga rambutnya itu ketika sujud ditahan, disingkirkan atau ditahan dengan tangannya. Bajunya pun dilingkis agar lengan bajunya tidak terkena tanah. Ini maksudnya bukan sekedar rambutnya diikat. Kalau memang rambutnya diikat, maka ya tidak masalah secara prinsip syariah. Kalau diikat itu bukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk sholat agar rambutnya tidak terkena lantai. Tapi ketika rambut itu diikat agar tidak terkena lantai, nah ini yang terlarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum wanita ataupun pria sehendaknya ketika kita sholat itu sholat dalam kondisi bersahaja.
sholat dalam kondisi tawadhu, merendahkan diri, sadar memang tujuan sholat adalah menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu tindakan yang mengesankan kita itu merasa tidak layak untuk melakukannya, untuk sujud dalam kondisi tersebut, misalnya saya tidak pantas dong, rambut saya akan jadi kotor, rambut yang sudah saya cuci, sudah saya rapikan, dikasih misalnya tonik atau penyegar rambut, pengharum rambut, kemudian terkena lantai nanti kotor lagi dan lain sebagainya. Ini adalah kesan kesombongan yang tidak boleh ada dalam sholat. Kita itu harus totalitas dalam sholat, menunjukkan kerendahan diri kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa. Itu yang terlarang ya. Sehingga pemahaman bahwa tidak boleh diikat ini tidak sesuai dengan konteks hadis. Ya, kecuali bila memang itu dilakukan karena tidak ingin rambutnya menyentuh lantai. Namun konteks kaum wanita ketika sholat, apalagi mengenakan mukena seperti yang ada di negara kita, mengenakan jilbab, maka kemungkinan besar rambut itu tidak akan mengenai lantai. Ya mau diikat atau tidak ikat, tidak mengenai lantai. Ya yang dimaksud dalam hadis tadi itu terutama bagi kaum pria yang tidak ingin rambutnya itu terkena lantai, sehingga ketika sujud, betapa banyak itu orang yang tangannya menahan rambutnya agar rambutnya tidak terkena lantai. Atau rambutnya diikat terlebih dahulu agar rambutnya yang panjang itu tidak menjulai dan kemudian mengenai lantai. Ini yang dimaksud, karena itu mencerminkan akan kesombongan. Apalagi sebagian orang yang jenggotnya panjang, tidak ingin jenggotnya itu terkena lantai sehingga jenggotnya diikat terlebih dahulu ketika hendak sholat. Ini adalah perilaku-perilaku yang dulu pernah ada ya, dilakukan oleh orang-orang yang merasa sombong, tidak layak untuk rambutnya itu terkena lantai. Wallahu taala a'lam. Naam, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Haryati yang ada di Jambi. Selanjutnya penelpon sudah terhubung, ada Umu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini pertanyaannya, saya mau jual rumah, Ya. tapi pembelinya maunya melalui KPR Bank. Ya. Boleh atau tidak? Sementara dia perlu dana cepat. Mm-mm. Maksudnya sementara saya butuh dana cepat gitu. Ustaz. Ya. Ya, Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam skema jual beli rumah, otomotif atau yang lainnya kepada orang yang menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ketahuilah bahwa jual beli itu hanya bisa dilakukan dengan antara penjual dan pembeli saja. Dan ketika Anda telah mengatakan saya jual rumah dan saya jual kendaraan ini, maka secara hukum syariat, saya katakan secara hukum syariat, rumah dan kendaraan itu telah sah milik pembeli. Sehingga pembeli secara aturan syariat sah berkewajiban untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah jual beli, pembeli menggunakan dokumen rumah tersebut, fotokopi SHM, fotokopi IMB, dan dokumen lainnya yang terkait untuk kemudian melakukan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan, maka itu adalah hak pembeli, kewenangan pembeli, dan sudah di luar kewenangan penjual. Namun karena penjual belum menerima pembayarannya lunas, seringkali penjual masih menahan dokumen tersebut. Sebagai apa? Sebagai jaminan untuk memastikan bahwa hak dia atas pembayarannya dapat ditunaikan secara utuh. Maka ketika penjual dan pembeli sudah melakukan transaksi jual beli deal, walaupun tidak di notaris, secara lisan saja, secara komersial itu sudah seharusnya harus terjadi serah terima barang.
Namun penjual berhak untuk menahan barang tersebut tidak diserahkan sampai pembeli melakukan pembayaran. Sehingga ketika pembeli hanya ingin membutuhkan fotokopinya saja, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh secara syariat untuk kemudian pembeli mengajukannya kepada siapapun. Sehingga kalau kemudian pembeli itu kemudian mendapatkan biayaan dari lembaga keuangan secara ribawi, maka itu seutuhnya dosa pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Seutuhnya dosa pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Ya, dengan catatan penjual tidak terlibat, tidak membantu pembeli dalam hal pengajuan, tidak merekomendasikan pembeli kepada lembaga keuangan atau merekomendasikan lembaga keuangan tertentu kepada pembeli. Ya, intinya sepenuhnya itu urusan pembeli. Ya, kalau hanya sekedar dimintai tanda tangan persaksian bahwa apakah Bapak menjual rumah ini kepada si A, maka memberikan keterangan itu sah-sah saja karena memang faktanya demikian. Faktanya demikian, Bapak menjual kepada orang tersebut, ya. Maka saran saya, kalau memang ada pembeli yang ingin menggunakan skema KPR, ya jual dulu saja secara lisan atau yang disebutkan jual beli bawah tangan kepada pembeli tersebut, namun jangan serahkan dokumennya. Buat perjanjian bahwa kalau dia dalam tenggat waktu, batas waktu tertentu tidak bisa melakukan pembayaran, berarti penjual jual belinya batal. Jual belinya batal. Nah, dengan klausul semacam ini, maka pembeli bisa mendapatkan solusinya menggunakan dokumen tersebut, fotokopi dokumen, untuk mencari pembiayaan dari siapapun. Dan penjual juga bisa mendapatkan kepastian bahwa rumah dia, aset dia tidak diambil orang, kecuali setelah ada pembayaran lunas terhadap barang tersebut atau aset tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Umu Yodi yang ada di Pekanbaru. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV di mana Anda berada, masih ada sedikit waktu ya pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami di 0331544687 atau Anda bisa bertanya melalui line WhatsApp, melalui telepon juga di 0821 706087. Baik pemirsa dan juga pendengar ya, kita sudah terhubung, ternyata ada Bapak hamba Allah di Sumatera Selatan. Kita akan sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak dengan pertanyaannya Bapak. Ya, Assalamualaikum. Halo Bapak. Assalamualaikum Bapak. Halo. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan pertanyaannya Bapak. Ya, Ya. ini dari hamba Allah Ya. di Sumatera Selatan. Baik, Silakan. Ya, karena ini banyak persamaan, Pak. Yang mana ini yang diterima? Apa ini, Pak? Ya. Halo Bapak. Yang sama Halo? masalah yang sama masalah apa ini Bapak? Suara ya, suaranya terlalu banyak ini. Baik, Bapak. Kira-kira yang ditanggapi yang dari saya atau dari yang lain? Ini iya dari Bapak, silakan. Bapak kecilkan kecilkan terlebih dahulu televisinya, Bapak, suaranya, Pak. Agar tidak Nah, mantul. saya matikan volumenya. Ya, Oke, baik. ya. Silakan. Ya, ini ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, ketika kita meminjami orang uang, Ya. di saat kita mau membutuhkan itu dipersulit dan dihambat sampai kitanya tidak punya waktu untuk menagihnya kembali. Ya. Yang jadi Nah, di pertanyaannya. saat yang jadi pertanyaannya, kira-kira kalau itu kita ikhlaskan bagaimana kita di akhirat nanti? Baik. Kalau kita tidak ikhlas, juga bagaimana di akhirat nanti? Baik, Bapak. Baik, cukup Bapak. Nah, Ya, yang kedua ya, Bapak. Ya, yang kedua, kalau kita menolong Ya. dengan tenaga atau bantuan apapun yang Ya. dibutuhkan,
namun mereka tidak meminta, ya. Ya. Lantas pertolongan itu sepertinya enggak direspon secara baik. Ya. Tapi kita benar-benar menolong. Baik. Ya. Nah, kira-kira nilainya itu bagaimana? Baik. Nah, Cukup Bapak ya. demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabarakallah kepada hamba Allah di Sumatera Selatan ya. Ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dua pertanyaan ini serupa ya, walaupun beda redaksi. Intinya bahwa ketika kita misalnya punya hak yang terhutang atas seseorang, yang seharusnya dia bayar, dia kembalikan, hak itu kita terima kembali pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Namun ternyata dikhianati, tidak dibayar, justru malah menghindar atau pura-pura tidak tahu atau bahkan sengaja tidak mengakuinya, ya, maka kalau kita maafkan itu lebih baik, alias pahalanya akan lebih sempurna karena kita betul-betul melepaskannya dengan ikhlas lillahi azza wa jal, maka itu insyaallah akan lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah seorang itu memaafkan hambanya, memaafkan saudaranya, kecuali Allah SWT akan menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Allah akan angkat derajatnya di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Orang yang memaafkan, wa anta'afu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Namun, ketika kita belum mampu memaafkan, tidak merelakannya, maka itu tidak hilang di dunia ataupun di akhirat. Kapanpun di dunia kita bisa mendapatkan hak itu kembali dengan baik melalui jalur hukum atau mungkin saudaranya, ahli warisnya nanti, maka kita punya hak untuk memintanya di dunia. Dan juga kalau itu tidak bisa dilakukan di dunia, maka di akhirat kita juga akan menuntut, boleh, kita akan diberi kuasa Allah SWT, kewenangan untuk kemudian mendapatkan hak kita kembali. Namun tentu di akhirat tidak lagi ada harta, tidak lagi ada benda. Yang ada apa? Hak kita yang terhutang tersebut akan ditebus dengan pahala-pahala dia yang dikonversi, ya, utang kita itu atau piutang kita akan dikonversi dalam bentuk pahala sehingga ditebusnya dengan bentuk pahala. Kalau dia tidak lagi punya pahala, maka dosa-dosa kita akan dibebankan kepadanya sesetara dengan hak kita yang terhutang. Ya. Namun mana yang lebih utama, memaafkan atau tidak merelakannya? Tentu merelakannya itu lebih baik, memaafkannya itu lebih besar, pahalanya lebih sempurna. Dan di antara manfaat memaafkan, melupakan, dan juga membebaskan adalah kita sendiri tidak terus terbebani dengan apa? Dengan rasa jengkel, rasa kecewa. Kita akan segera bisa tidur nyenyak. Tidak dibayang-bayangi oleh rasa kecewa terhadap saudara kita yang sudah ditolong, namun justru malah mengkhianati, ditolong justru malah melupakan atau bahkan malah memperlakukan kita dengan cara-cara yang tidak santun misalnya. Kita lebih bisa tenang di dunia dan di akhirat pahala kita lebih sempurna. Nah, yang kedua tadi pertanyaan yang serupa ya, ketika menolong orang namun tidak diakui ya. Diutangi, saya kan tidak minta hutang. Ada yang inisiatif mengutangi, membantu. Saya kan tidak minta dibantu. Kamu saja yang pengen bantu saja, terserah. Nah, justru malah kita tidak diakui, ya, maka itu tidak mengurangi pahala kita. Karena pahala kita tidak diukur dengan diakui, tidak diakui, diapresiasi, tidak diapresiasi, disadari ataupun tidak disadari. Bahkan sebaliknya, ketika perbuatan baik kita itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada yang tahu. Yang dibantu pun tidak tahu kalau dibantu. Maka itu akan lebih sempurna pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat akan ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah SWT di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Di saat matahari didekatkan 1 mil dari kepala manusia yang sangat panas tentunya. Maka hanya ada 7 golongan orang yang tidak merasakan teriknya matahari kala itu.
Salah satu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, disembunyikan sedekah itu, dirahasiakan sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Betul-betul sangat rahasia. Orang terdekatnya, anak istrinya pun tidak tahu kalau dia bersedekah, kalau dia membantu. Maka ini akan lebih sempurna pahalanya ya. Sehingga kita tidak perlu menunggu apresiasi, menunggu pengakuan. Karena yang kita tunggu adalah pengakuan dan apresiasi dari Allah SWT, bukan dari sesama manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ahlan, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz masih ada sedikit waktu banget Ustaz, masih ada satu penelpon Ustaz. Ya. Ya, sedikit Ustaz. Baik, Bapak Basri di Palembang, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ya. Itu saya mau nanya, di masjid itu muazzin itu kadang-kadang dia azan itu sebelum waktu yang ditetapkan dari depan, kadang-kadang 3 menit lebih cepat. Ya. Itu Baik. kira-kira diperkenan enggak Baik, Pak Ustadz? baik Bapak. Itu aja Pak Ustadz. Ya, terima Baik, kasih. barakallahu fiik wa ataqakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Basri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita harus paham bahwa kondisi tempat kita tinggal itu berbeda-beda. Ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah. Ya, sehingga tentu jadwal abadi yang ditetapkan oleh Kemenak atau siapapun itu tidak bisa digeneralkan bagi semua orang yang tinggal di dataran tinggi ataupun dataran rendah dianggap sama. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dataran rendah biasanya akan lebih cepat maghribnya, lebih cepat terbenam mataharinya, lebih lambat terbit mataharinya. Sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi, apalagi sampai misalnya 2000 dari permukaan laut ya, atau lebih dari itu, tentu dia akan lebih cepat melihat matahari dan lambat terbenamnya matahari. Maka tidak bisa diberikan jawaban yang berlaku pada semua kondisi ya. Tapi intinya, penetapan waktu sholat itu bukan dengan jadwal yang benar. Yang benar adalah dengan pergerakan matahari. Ketika adzan itu betul-betul matahari telah terbenam, maka ya sah, walaupun belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemenak setempat. Demikian pula ketika adzan zuhur dikumandangkan setelah matahari tergelincir, maka itu tetap sah, walaupun belum sesuai dengan jadwal yang ada di pampang di masjid. Demikian pula adzan fajar. Kalau memang fajar itu telah terbit, maka adzannya tetap sah walaupun belum sesuai dengan jadwal yang ada. Maka patokannya bukan jadwal yang ada ya, tetapi pergerakan matahari. Karena itu saya ingin memberikan saran, kalau Bapak ingin tahu apakah sudah atau tidak, pancangkan tongkat di siang hari. Kemudian lihatlah pergerakan bayangan tongkat tersebut. Ketika bayangan masih berada di sisi barat, berarti belum waktu zuhur. Ketika bayangan itu sudah mulai berbalik ke arah timur walau hanya sedikit, maka berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Dan kemudian bandingkan itu dengan jadwal yang ada di masjid yang diterbitkan oleh siapapun. Kalau itu sesuai berarti ya memang sesuai, kalau tidak ya berarti ikutilah pedoman yang ada di tadi pergerakan matahari. Wallahu taala a'lam. Hai nama Ustaz, syukron jazakallah khairan Alhamdulillah. barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan Alhamdulillah. syukron jazakallah Ahlan khairan Ustaz marhaban bikum. telah menemani kita, memberikan faedah, memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ini menjadi amal jariah bagi antum Ustaz. Amin, amin, ya rabbal amin. alamin. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah alamin. Usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini dan alhamdulillah banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk saksikan nanti malam live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizallahu Ta'ala nanti malam pukul 8. Dan juga kami mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan. Baik pemirsa dan juga pendengar, alhamdulillah mungkin ini yang bisa kita berikan di live interaktif Vokal Muslim. Semoga menjadi faedah bagi kita semua.
Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.